Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan anak didik. Di dalamnya terdapat kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Untuk kesiapan belajar sendiri, murid bukanlah tentang tingkat intelektual, namun lebih dititik beratkan kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Sedangkan untuk minat belajar, karena minat merupakan salah satu faktor penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda pula. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pembelajaran agar dapat menjaga minat mereka. Kemudian profil belajar. Dapat kita kenal ada 3 profil belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Untuk profil belajar dapat memberikan kesempatan kepada murid secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode, media, dan pendekatan mengajar agar dapat menjawab kebutuhan profil belajar murid tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan strategi dan alat penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu strategi untuk membedakan penyampaian materi. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu strategi membedakan proses yang harus dilakukan untuk berlatih dan memahami materi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi memodifikasi produk hasil belajar murid. Sedangkan untuk penilaian dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, haruslah melakukan penilaian yang sesuai dengan strategi yang dilakukan. Artinya penilaian harus holistik, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Karena proses yang diterapkan dan produk yang dihasilkan harus disesuaikan dengan minat serta profil belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi mempunyai tujuan, yaitu harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berikut, harus menciptakan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, harus menciptakan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian merespon kebutuhan belajar muridnya. Selanjutnya, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, menciptakan pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya, kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Jika dikaitkan dengan materi pada modul-modul sebelumnya, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus menuntun kodrat anak. Artinya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu membedakan minat dan gaya belajar murid, sehingga baik konten, proses, maupun produk yang dimiliki serta dihasilkan oleh murid itu harus sesuai dengan gaya belajar dan minat yang mereka miliki. Sehingga guru tidak memaksakan kehendaknya kepada murid untuk mengikuti gaya belajarnya. Selain itu, guru penggerak juga harus memiliki visi dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang harus efektif kepada muridnya lewat aset yang ada pada dirinya maupun yang ada di sekolah. Sehingga proses pembelajaran yang konvensional sudah tidak lagi diterapkan, melainkan harus memodifikasi metode, strategi, dan media pembelajaran yang efektif agar mampu menjawab kebutuhan muridnya lewat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat menumbuhkan gaya belajar murid yang baik, sehingga akan menjadi suatu budaya positif yang akan selalu diterapkan oleh murid di sekolah. Demikian koneksi antar materi pada pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.